Assalamualaikum, selamat datang di Manchester, kota raksasa sepak bola dan kota industri pertama di dunia. Vlog kali ini tak hanya meneropong keunikan kota, tapi juga menemukan benang merah dengan sejarah peradaban Islam. Mari ikuti hingga akhir, jangan lupa subscribe. Ini adalah stasiun Manchester Piccadilly, sanggup melayani lebih dari 30 juta penumpang per tahun. Memiliki total 14 platform, disinilah pusat transportasi modern di Manchester yang menghubungkan kota industri ini dengan seluruh Britania Raya. Mengitari kota Manchester, kita akan bertemu dengan banyak lebah pekerja dalam wujud patung, gambar, dan logo. B-Network menjadi nama bagi sistem transportasi terintegrasi untuk menaiki bis, tram, dan sepeda sewa. Desain lebah pun ada pada mosaik lantai di balai kota, hingga lambang University of Manchester pun menampilkan 3 lebah, 3 sarang ilmu pengetahuan. Worker bee merupakan ilustrasi pekerja-pekerja di pabrik kota ini yang sejak dahulu dianalogikan dengan lebah pekerja di sarangnya. Simbol ini merupakan ketekunan, industri, dan semangat komunal penduduk Manchester. Kita tiba di mercusuar kejayaan dari Manchester United. Sejak dibuka pada tahun 1910, Old Trafford telah menjadi simbol aspirasi global dalam sepak bola. Dengan kapasitas lebih dari 74.000 penonton, memungkinkan Manchester United meraih pendapatan match day raksasa, baik dari harga tiket, penjualan hospitality premium, dan tur stadion. Stadion menyediakan ruang khusus ibadah, ada juga masjid sekitarnya yang sering digunakan komunitas penggemar asal Timur Tengah, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Meskipun Old Trafford ini adalah sebuah katedral untuk sepak bola, ia telah beradaptasi untuk menghormati keragaman agama global sekaligus menjadi panggung bagi atlet muslim kelas dunia. Ini adalah Science and Industry Museum. Museum ini terletak di tempat yang secara harfiah merupakan titik nol dari 2 revolusi besar di dunia. Bangunan ini adalah stasiun kereta api penumpang yang masih berdiri, bertenaga uap intercity pertama di dunia dan tertua di dunia. Dibuka pada tahun 1830. Museum ini pun menampung warisan komputasi yang mengejutkan, yakni The Baby atau Manchester Small Scale Experimental Machine (SSEM). Pada tahun 1948, tim di Universitas Manchester membangun The Baby ini, yang merupakan komputer pertama di dunia yang mampu menyimpan dan menjalankan program. Manchester mendapatkan julukan Cartenopolis karena dominasinya dalam industri tekstil global. Mesin-mesin uap menjadi tenaga pendorong dan menarik ribuan lebah pekerja yang menjadi simbol kota ini. Namun ada satu hal yang tidak bisa dilupakan, yakni sebelum Manchester menjadi Cartenopolis, penemuan dan pengolahan kapas sudah dikuasai oleh dunia Islam selama berabad-abad. Pedagang Islamlah yang menyebarkan pengetahuan tentang kapas hingga ke Eropa, terutama Spanyol melalui Al-Andalus. Selama abad pertengahan, wilayah di bawah kekhalifahan seperti Persia, Mesir, hingga India adalah pusat keunggulan dalam teknik pemintalan, penenunan, dan pencelupan kapas. Hingga abad ke-19, pabrik-pabrik Manchester masih berharap kapas Mesir karena kualitas seratnya yang panjang dan sangat dicari untuk kain katun high-end Manchester. Maka, revolusi industri di Manchester sangat tergantung dengan kapas mentah dari wilayah-wilayah yang secara historis berada dalam jaringan perdagangan dan pengaruh Islam, meski seringkali melalui mekanisme kolonial. Museum juga menyediakan area interaktif khususnya bagi anak-anak, memungkinkan mereka menguji konsep fisika dan teknik yang relevan dengan sejarah industri Manchester. Pengunjung dapat mencoba gerakan memompa, mendorong, dan menarik tuas untuk melihat bagaimana energi diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Juga dapat melihat gelombang suara bergerak atau menguji bagaimana suara ditransmisikan melalui berbagai material. Ada pula eksperimen dengan cermin, lensa, dan warna untuk memahami prinsip optik dasar. Pengunjung pun dapat menguji berbagai jenis permukaan untuk melihat mana yang memiliki gesekan paling sedikit. Ada pula demonstrasi tentang bagaimana air mengalir dan bagaimana bendungan bekerja. Semuanya menginspirasi minat pada sains, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM. Ke kota Manchester, jangan lupakan kampusnya, University of Manchester.
Kampus seluas 66 hektar memiliki 200 gedung, menampung 46.000 mahasiswa dan 12.000 staf. Pendapatan operasional tahunan kampus melebihi 1 miliar pound sterling, sehingga University of Manchester menjadi salah satu universitas terkaya di Inggris. Kampus yang menjadi pemenang 25 hadiah Nobel ini menarik minat ratusan mahasiswa Indonesia dan mahasiswa lainnya yang berasal lebih dari 160 negara. Salah satu bangunan edukatif yang layak dikunjungi di sini yakni The Manchester Museum. Museum universitas terbesar di Inggris ini memiliki koleksi Mesir dan Sudan yang dianggap sebagai salah satu yang terbaik di Eropa. Pameran mumi, sarkofagus, perhiasan, dan artefak kehidupan sehari-hari dari peradaban kuno. Juga ada koleksi spesimen zoologi dan geologi yang luas. Anda akan menemukan kerangka fosil-fosil dinosaurus, fosil amonit, dan berbagai mineral yang bersinar. Ada pula artefak yang kaya dan beragam, seperti topeng, tekstil, senjata, dan peralatan rumah tangga dari berbagai budaya. Kemudian artefak yang ditemukan di Greater Manchester serta spesimen yang terkait dengan revolusi industri, seperti contoh tekstil dan juga mesin awal. Tak ketinggalan artefak dari wilayah yang kaya akan warisan Islam, di antaranya artefak tekstil dan keramik, khususnya dari Iran, Irak, dan Asia Selatan, yang menunjukkan kerajinan dan seni Islam yang maju. Ada pula numismatika, koleksi koin-koin kuno dari berbagai kekhalifahan dan kesultanan, artefak dari Nubia dan Sudan, wilayah yang memiliki sejarah panjang interaksi dengan dunia Islam. Narasi koleksi ini sering berfokus pada perdagangan dan pertukaran budaya. Museum ini menarik sekitar 400.000 hingga 500.000 pengunjung per tahun. Mahasiswa, khususnya bidang arkeologi, sejarah, zoologi, dan studi budaya menggunakan koleksi museum ini sebagai laboratorium hidup untuk penelitian. Museum ini gratis, menawarkan akses terbuka bagi masyarakat untuk belajar tentang sejarah alam, budaya, dan sains. Program-programnya mendorong keterlibatan komunitas dan sering menjadi tempat pembelajaran bagi sekolah-sekolah lokal. Selalu ada pameran baru yang menyoroti isu-isu kontemporer atau aspek unik dari koleksi, misalkan acara publik oleh akademisi tentang penemuan terbaru mereka. Juga ada sesi khusus untuk anak-anak selama liburan sekolah. Manchester Museum ini berusaha untuk menjadi sebuah museum yang berwawasan ke depan, menggunakan koleksi sejarahnya agar memicu diskusi kontemporer tentang lingkungan, keadilan sosial, dan saling ketergantungan global. Manchester bukanlah sekedar kota, ia adalah panggung perubahan. Dari kapas ke komputer, semangat lebah pekerja Manchester tidak pernah berhenti berinovasi. Kota ini akan selalu menjadi titik awal, baik itu revolusi industri, komputasi, maupun kejayaan di lapangan hijau. Jika kamu suka dengan sejarah, sains, serta dunia Islam, jangan lupa like dan subscribe untuk perjalanan berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.